Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara, sehingga nilainya menjadi 0. Yang tergolong akun-akun sementara yaitu pendapatan, beban, dan prive. Fungsi dari jurnal penutup ini adalah menutup saldo akun sementara dengan cara menjadikan saldo akun tersebut menjadi 0. Yang kedua, menunjukkan jumlah saldo yang sesuai keadaan pada periode akuntansi. Selanjutnya, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban. Yang selanjutnya, menyamakan jumlah modal akhir dengan yang dicatat dengan neraca. Yang selanjutnya, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah penyusunan jurnal penutup. Selanjutnya, memudahkan penyusunan akun real, yaitu harta, kewajiban, dan ekuitas setelah dilakukan penutupan. Yang terakhir adalah mempermudah pemeriksaan dengan melakukan pemisahan transaksi yang terjadi pada periode akuntansi sekarang dengan transaksi periode akuntansi selanjutnya. Akun yang dicatat di dalam jurnal penutup ini ada 4. Yang pertama, akun pendapatan. Penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi yang ditetapkan. Yang kedua, beban. Beban yaitu suatu pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian, ikhtisar laba rugi. Digunakan untuk menutup akun-akun temporer seperti pendapatan dan beban. Jadi, untuk menutup akun pendapatan dan beban tersebut, kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Yang selanjutnya adalah prive, yaitu pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi dan sifatnya akan mengurangi modal kita di perusahaan. Cara yang dapat digunakan untuk mengerjakan jurnal penutup ini ada 4. Yang pertama, akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi dicatat di sisi debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan jumlah dengan jumlah yang terdapat di dalam ikhtisar laba rugi. Kenapa pendapatannya menjadi di debit? Yang awalnya pendapatan itu berada di sisi kredit. Itulah tujuan dari jurnal penutup ini, untuk menjadikannya menjadi 0. Yang kedua, akun biaya-biaya dikredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba rugi dan mendebit ikhtisar laba rugi. Jadi, yang awalnya biaya ini pada saat kita menjurnal berada di sisi debit, namun pada saat kita membuat jurnal penutup dia berada di sisi kredit. Yang ketiga, perkiraan prive. Dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca dikredit dan mendebit akun modal dengan jumlah yang sama. Nilai prive kita yang memang ada di dalam neraca. Nilai modal dan nilai prive disesuaikan dengan nilai prive. Yang keempat, jika perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit modal dan jumlah yang sama. Begitupun juga sebaliknya jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi, pada saat perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya di debit adalah ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Nilai dari ikhtisar laba rugi dan modal ini diambil dari laba perusahaan atau laporan laba rugi yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, tinggal dibalik saja jurnalnya ya nak, menjadi modal di debit, kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit. Dengan nilai yang ada pada laporan laba rugi, modal dan ikhtisar laba rugi memilih nilai yang sama. Kemudian, seperti ini contohnya ya nak. Penghasilan yang awalnya dikredit pada saat penutupan berpindah ke sisi debit. Nilainya nilai dari pendapatan
yang ada pada neraca kita, neraca saldo disesuaikan. Kemudian lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan beban, ikhtisar laba rugi di debit, kemudian beban berpindah ke sisi kredit yang awalnya dia berada di sisi debit. Kemudian ikhtisar laba rugi dan modal. Ikhtisar laba rugi dan modal itu untuk menutup laba bersih ke perkiraan modal. Dari contoh ini, perusahaan berarti mengalami keuntungan atau laba karena pada jurnalnya ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya berada di sisi kredit. Kemudian menutup akun prive ini juga disesuaikan dengan nilai yang ada pada neraca saldo disesuaikan. Sampai di sini saja penjelasan mengenai jurnal penutup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.